Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Rahmawati, NIM 1833146. Di sini saya akan memaparkan materi tugas tentang desain, struktur, dan budaya organisasi. Pengertian desain struktur. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang dengan kerangka kerja tersebut, tugas-tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Pengertian desain organisasi. Suatu proses yang melibatkan keputusan tentang komponen penting seperti work specialization, departmentalization, kind of command, span of control, centralization and decentralization, dan yang terakhir formalization. Struktur organisasi yang pertama ada work specialization, yaitu tingkat pengembangan tugas menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah yang dikerjakan masing-masing oleh orang yang berbeda. Yang kedua, departementalisasi atau departmentalization. Departementalisasi dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu departementalisasi fungsional yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan, departementalisasi produk mengelompokkan berdasarkan lini produk, departementalisasi geografis mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah seperti wilayah selatan, tengah, barat, dan juga laut. Departementalisasi proses mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Yang terakhir, departementalisasi pelanggan mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kelompok pelanggan dan kebutuhan. Yang ketiga ada rantai komando atau kind of command, yaitu garis kewenangan berkelanjutan yang membentang dari level paling atas suatu organisasi hingga level paling bawah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Rantai komando memiliki 3 konsep lain, yaitu wewenang, tanggung jawab, dan kesatuan komando. Yang keempat, rantai kendali atau span of control, yaitu jumlah orang yang dapat secara efektif dan efisien diawasi oleh manajer rentang kendali dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keahlian dan kemampuan, karakteristik karyawan, karakteristik pekerja yang dikerjakan, keserupaan tugas, kerumitan tugas, kedekatan fisik dengan bawahan, dan standarisasi tugas. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi atau centralization and decentralization. Sentralisasi merupakan kadar di mana pengambilan keputusan dilangsungkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi, sedangkan desentralisasi yaitu kadar pengambilan keputusan dilakukan oleh tingkat bawah atau para staf. Yang keenam, formalisasi atau formalization, yaitu standar apakah pekerjaan-pekerjaan organisasi dan taraf di mana perilaku pekerjaan dipandu oleh beragam aturan dan prosedur. Kemudian selanjutnya ada keputusan desain organisasi. Keputusan itu tergantung pada jumlah faktor kontingensi tertentu. Adapun bagian yang mendukung hal tersebut adalah organisasi mekanistik dan organik. Organisasi mekanistik adalah desain organisasi yang dijalankan secara kaku dan ketat, sedangkan organisasi organik adalah desain organisasi yang fleksibel dan mudah untuk dilihat. Selanjutnya ada faktor kontingensi, yaitu struktur yang memadai. Seperti apakah struktur yang memadai itu tergantung pada 4 variabel kontingensi seperti strategi organisasi, ukuran, teknologi, dan tingkat ketidakpastian lingkungan. Strategi dan struktur organisasi harus membantu pencapaian karena sasaran dipengaruhi oleh strategi organisasi. Strategi dan struktur harus erat berkaitan. Ukuran dan struktur. Ukuran mempengaruhi struktur dengan laju yang semakin menurun, yakni dampak ukuran menjadi semakin kecil waktu organisasi itu berkembang. Memperkenalkan lingkungan. Ada sejumlah organisasi yang menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana, tetapi ada organisasi yang menghadapi lingkungan yang dinamis dan rumit karena ketidakpastian dapat mengancam efektivitas organisasi. Dan selanjutnya kita akan mengetahui pengertian budaya organisasi. Menurut Stoner, budaya mempengaruhi pelaksanaan organisasi dan tercermin dalam kehidupan organisasi. Misal, di Jepang, karyawan memandang pekerjaan sebagai bagian dari hidup sehingga ikut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil dan penyelesaian masalah yang dilakukan. Sedangkan di Perancis, memandang hubungan antara individu sebagai hubungan formal sehingga struktur organisasi yang cenderung kaku. Kultur universal.
Yang pertama ada sistem peralatan dan perlengkapan hidup, yang kedua sistem mata pencaharian, yang ketiga sistem kemasyarakatan, 4 bahasa, 5 kesenian, 6 sistem pengetahuan, 7 sistem religi. Jadi pengertian budaya organisasi secara umum adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lain. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Karakteristik budaya organisasi menunjukkan ada 7 karakteristik budaya, diantaranya yang pertama inovasi dan keberanian mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang keenam, keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif daripada santai. Yang ketujuh, stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi mekanik dipertahankan status dalam perbandingan dan pertumbuhan. Elemen budaya organisasi dominan dalam organisasi adalah norma. Norma tampak dalam perilaku dan tindakan di masyarakat luas yang mencakup bagaimana cara berpakaian, bagaimana mengadakan relasi antara supervisor dengan klien, bentuk komunikasi yang digunakan, bagaimana cara bekerja keras, bagaimana mempengaruhi konsumen, bagaimana menginterpretasikan aturan-aturan organisasi. Secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu share meaning yang artinya atau maknanya dipahami dan dimiliki secara bersama-sama atau merata. Yang kedua adalah share simbol, yaitu simbol yang dipahami dan dimiliki bersama atau merata. Share meaning meliputi nilai kepercayaan, ideologi, dan norma. Sistem share meaning bisa terjadi karena adanya nilai-nilai dominan dalam organisasi. Pengaruh dominasi nilai dalam share meaning secara positif menjadikan staf berpartisipasi dalam mengambil keputusan, memberikan pengaruh pelayanan terhadap klien, terlibat dalam kegiatan di masyarakat, confidently, punya komitmen terbuka, terbentuknya tim kerja dan profesional. Sedangkan share simbol meliputi myths, sejarah, upacara, ritual, bahasa, dan artefak. Biasanya diwujudkan secara formal dalam kehidupan organisasi, diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.